Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Fitra Mutakin dengan NIM H5401211007. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dari uji ECM atau Error Correction Model. Nah, sebelumnya apa sih uji ECM itu? Uji ECM adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyesuaikan persamaan regresi antara variabel-variabel yang masing-masing tidak stabil secara individu agar kembali ke nilai keseimbangannya dalam jangka panjang. Nah, metode ini menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel dalam jangka panjang dan jangka pendek dipengaruhi oleh ketidakseimbangan serta ketidaknormalan dan ketidakstasioneran data pada model. Nah, untuk datanya di sini saya menggunakan data dari skripsi Analisis Ekspor Teh Indonesia dengan Error Correction Model atau ECM tahun 1985 sampai 2015. Nah, di sini saya sudah merapikan datanya ya. Data yang digunakan di sini data mentahnya, dia ada tahun, ada harga, ada GDP per kapita, ada volume, dan juga ada kurs. Karena ini satuannya masih beda-beda, seperti ini yang ribuan, ini masih bentuknya jutaan, ini udah ribuan, jadi kita learn-kan supaya satuannya itu sama. Nah, ini adalah hasil data yang sudah di-learn-kan. Nah, di sini juga saya sudah memisahkan untuk variabel dependent adalah volume ekspor ke Indonesia, dan untuk variabel independen adalah sisanya, yaitu ada harga ekspor, ada GDP per kapita beberapa negara tujuan, dan juga ada kurs rupiah terhadap dolar. Oke, langsung aja kita ke statanya. Jadi di sini kita ke data setnya dulu ya teman-teman. Sebentar ini, aduh. Nah, kita copy data tadi dari tahun ya. Kita copy data editor ini. Klik masuk ke data editor, kita paste with variable names. Nah, datanya di sini sudah berwarna hitam, berarti dia tidak terdapat error atau string ya teman-teman. Oke, lanjut kita codingnya. Nah, jadi tahap pertamanya adalah kita ketik komen, yaitu tset spasi ir. Maksudnya ini fungsinya buat apa? Untuk digunakan untuk menetapkan variabel waktu dalam analisis data time series. Jadi di sini kelihatan nih data time series itu dari tahun kapan sampai kapan, dan udah bener ya sesuai dengan data yang ada di sini dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Oke, kita sekarang mau buat grafiknya nih atau plotnya, yang mana kita mau make sure dia ini stasioner atau enggak sih data-data dari variabel-variabel empat variabel tadi. Langsung aja kita coding, kita komen, yaitu two-way spasi ts line len harga spasi ini sama aja sih, cuman diganti-ganti lennya aja, jadi kita langsung copy aja ya teman-teman. Berarti habis harga adalah GDP volume cost ya. GDP pasti di sini volume, di sini kurs. Nanti dia akan muncul grafik. Nah, di sini dia udah muncul grafik, dan secara sekilas ini datanya memang nggak stasioner semua ya teman-teman. Datanya dia masih acak-acakan lah gitu. Nah, oke, sekarang kita lakukan uji stasioneritas pada tiap-tiap variabel. Jadi harus satu-satu. Nah, kita langsung komen aja. Kita bakalan ujinya itu menggunakan uji augmented Dickey-Fuller. Jadi langsung kita masukkan komennya, the Fuller. Kita yang pertama len harga dulu ya. Len harga.
Nah, karena dia nilainya masih di atas 0,05, berarti dia memerlukan diferensiasi. Jadi dia perlu dilakukan first difference. Nah, kita lanjut ke setelah harga itu dia ada GDP. Sama aja rumusnya cuma diganti ujungnya. Nah, dia di sini udah di bawah 0,05, berarti dia udah stasioner di tingkat level. Kita lanjut lagi, berarti ke volume. Volume dia belum stasioner, jadi harus dilakukan first difference. Kita lanjut yang terakhir di sini adalah learn course. Dia juga belum stasioner ya. Nah, karena yang stasionernya itu barusan GDP di tingkat level, jadi kita lakukan uji stasioner tingkat first difference. Sama aja kok rumusnya. Komennya dia di Fuller spasi kita tambahin D itu artinya diferensiasi ya, diferencing. Terus kita masukkan learn yang tadi masih belum stasioner. Wah, alhamdulillah sudah stasioner. Biar cepat kita copy aja. Aduh, kok tidak bisa. Nah, GDP udah, berarti kita volume, langsung ke volume. Alhamdulillah sudah juga. Oke. Kita terakhir adalah kurs. Nah, alhamdulillah semuanya sudah stasioner ya teman-teman. Nah, jadi kan yang tadi tuh yang ada satu ya, GDP dia stasioner itu di tingkat level, sementara syarat ECM itu variabelnya harus stasioner di first difference. Tapi itu nggak apa-apa, kita akan lanjutkan ke tes ke uji ECM-nya. Karena ECM nanti bisa melihat hubungan jangka panjang dengan adanya kointegrasi. Nah, si kointegrasi ini juga bisa direpresentasikan dalam residual yang terbentuk dari regresi antara variabel-variabel yang diolah. Kointegrasi juga bisa ditunjukkan apabila residual hasil regresinya itu stasioner pada tingkat level. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun dia nggak semuanya first difference. Oke, kita lanjut ke regresi OLS. Nah, regresi OLS ini tadi itu membutuhkan keterangan dari adanya variabel dependent, yang mana tadi kita udah bahas juga ya, adalah volume ekspor ke Indonesia. Variabel independen itu sisanya, berarti ada harga, ada GDP, dan juga ada kurs. Nah, dengan menggunakan fungsi regres, nanti akan memasukkan variabel dependent, terus diikuti dengan variabel independen. Jadi urutannya itu dependent dulu, barusan independen. Komennya adalah di sini kita ketik regres, len-nya sesuai urutan ya, dependent dulu, len volume, spasi, len harga, spasi len GDP, spasi len kurs. Kita enter. Oke, yang diambil di sini adalah nilai residualnya ya, teman-teman. Nah, residual dalam konteks hasil dari uji OLS ini dalam analisis ECM menunjukkan kesalahan perkiraan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Residualnya yang tinggi. Nah, residual yang tinggi itu dia menunjukkan bahwa model mungkin belum sepenuhnya menjelaskan variasi dalam data. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan fungsi predik. Fungsi predik ini komennya adalah predik terus ECT spasi ECT koma seed enter. Nah, hasilnya dilihat dari mana? Dilihat dari nanti di data editor ini muncul nilai ECT ini ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan uji stasioneritas tapi pada residualnya. Sama kok pakai de Fuller juga. Ketik de Fuller. Nggak pakai ya teman-teman. De Fuller, spasi ECT,
Nah, di sini hasilnya data tidak stasioner karena dia di atas 0,05. Maka lakukan first difference. Komennya sama juga, di folder d titik ect. Oke, di sini dia sudah stasionernya, udah stasioner ya. P-value-nya udah stasioner, mengindikasikan adanya kointegrasi antara volume dengan harga, GDP, dan juga kurs. Jadi menunjukkan adanya kointegrasi. Oke, kita lanjut ke pemodelan ECM dengan mode OLS biasa, tapi pada model ECM. Nah, variabel Y dan X-nya ditambah leg 1 ECT. Dan dinyatakan dalam bentuk first difference-nya dengan komen. Di sini langsung kita komen. Regress, spasi di bulan volume, spasi di bulan harga, spasi di titik bulan kurs, terus ada salah di bulan kurs L1 ECT. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman, nilai ECT-nya itu di antara rentang 0 dan juga min 1, yang artinya sudah memenuhi kaidah nilai dari variabel ECT. Oke. Oke, benar. Ya, sudah memenuhi variabel kaidah nilai dari variabel ECT. Nah, nilai ECT juga sudah stasioner, yang mana bisa dilihat di sini dia 0,07, berarti 0,017, berarti kan dia di bawah 0,05. Jadi tadi dia tuh yang bagian sini ya teman-teman, antara yang di sininya ini. Nah, maaf, salah, intervalnya yang di sini. Nah, artinya bahwa variabel penyesuaiannya adalah variabel yang signifikan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Secara statistik menunjukkan bahwa ada kointegrasi yang signifikan antar variabel, teman-teman. Nah, kita lanjut dengan uji Gauss-Markov. Jadi, uji Gauss-Markov ini kita yang pertama uji heteroskedastis. Dengan komennya itu het test, heteroskedastis test. Enter. Nah, di sini dia p-value-nya itu besar, lebih dari 0,05, berarti dia terima 0 dan ragam konstan. Berarti artinya ini tuh homoskedastis ya. Nah, H0 itu kan homoskedastisitas, berarti varian error itu konstan, yang mana nilai signifikansi p-value itu lebih besar dari 0,05, menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau H1, heteroskedastisitas, itu varian error tidak konstan, yang mana nilai signifikan berarti p-value-nya kurang dari 0,05, menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Berarti kan tadi kita udah homoskedastis ya teman-teman, karena lebih dari 0,5. Oke, di sini kita lanjut uji autokorelasi dengan uji Brush-Godfrey. Komennya adalah stat B Godfrey.
Oke, hasil tersebut itu di sini menunjukkan bahwa p-value-nya itu 0,042, artinya ada autokorelasi. Yang mana berarti dia terima hak 0 ya, terdapat autokorelasi karena kurang dari 0,05, kurang dari 5%. Oke. Kalau H1 dia tidak terdapat autokorelasi jika p-value-nya itu lebih dari 0,05%. Nah, 0,05, mohon maaf. Di sini kita lanjut masukkan persamaan regres D titik titik len volume spasi D titik len harga spasi D titik len kurs spasi D titik enggak, dia udah regres D len volume D len harga D len kurs L1 titik len volume spasi L1 titik len harga spasi L1 titik len kurs. Nah, di sini menunjukkan bahwa len ECT ekuivalen dengan len volumenya. Nah, kemudian sekarang estimasi ECM menggunakan ARDL. Karena di Stata nggak ada fungsi buat ARDL, jadi harus install dari luar. Dengan komennya itu ssc install ARDL. Dah. Checking ARDL consist MPRV not already installed. Oh, sebentar. Dia masih muter-muter, guys. Dia masih loading. Oke, installation complete. Nah, udah gitu kita ketik komen buat uji ARDL-nya, yaitu ARDL len volume len harga len GDP len kurs koma flags 1111. Ini hasilnya. Nah, tampilan koefisien dalam bentuk ECM, tampilkan koefisien dengan bentuk ECM dengan komen ARDL dan volume dan harga dan GDP dan kurs flex 1111 EC1 deh. Nah, di sini dia udah dalam bentuk ECM ya, teman-teman. Yang mana di sini menunjukkan adanya kointegrasi dengan melakukan bond test dengan komen stat EC aduh, kenapa ya? Sebentar ya. Stat. Oh, salah. Ini ketik. Nah, jadi di sini udah ada nilai F dan juga nilai T-nya. Yang mana di sini F-nya 1,798 dan T-nya itu min 2
Ini koma ya, 585. Yang mana syaratnya jangan tolak H0 jika nilai F dan T lebih dekat dengan 0. Dan juga berarti sebaliknya. Seperti itu. Jadi dilihat nilai ininya. Oke. Sekian presentasi, sekian penjelasan tutorial ECM dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.